Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu, di sini saya tidak akan memperpanjang lagi mukadimah. Marilah kita mulai materi pada hari ini dengan judul tata cara pemilihan menu makanan untuk anak terindikasi stunting yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Fatihah Sadah SGZ MSI. Lanjut gak nih? Lanjut. Nah, ini adalah gambaran isi piringku sekali makan. Kira-kira sudah begini nggak, Bu? Kurang. Kurangnya kurang banyak atau kurang dikit? Kurang banyak. Bumil banyak makan. Iya, nggak apa-apa banyak makan. Yang penting begini isi piringnya ya, Bu ya. Nah, ini adalah gambaran isi piringku satu kali makan. Iya, boleh. Lanjut ya Bu ya. Enggak tahu. Bisa dilanjutkan Bu? Iya. Nah, ini gambaran satu kali makan. Kebayang ya Bu ya piring di rumah? Bayangkan dulu piring di rumah nih. Nah, ini kita isi sepertiganya adalah sumber makanan pokok. Kita contohkan saja nasi ya. Kemudian sayurannya setengah. Jadi nasi dan sayuran itu sama banyaknya. Nah, sepertiga lagi dibagi dua. Ada lauk pauk hewani dan nabati, juga ada buah-buahan. Jadi semua sudah di dalam satu piring. Jadi bukan buahnya keluar ya Bu ya. Jadi dipenuhi nasi setengah, lauknya setengah gitu ya. Itu belum menerapkan gizi seimbang tadi. Nah, ini adalah contoh isi piringku yang sebenarnya standar porsinya begini. Nah, frekuensi makan satu hari tadi saya katakan 5 kali. 3 pokok, 2 selingan. Ya Bu ya. Jadi tujuannya adalah agar tidak menumpuk di satu waktu. Misalnya kita melewatkan sarapan pagi, snack pagi. Jadi di siang hari makannya sampai 3 piring. Ya, itu kasusnya banyak begitu. Ya Bu, kenapa kita harus makannya dibagi 5 kali? Karena sarapan pagi adalah untuk tenaga kita bekerja. Nah, snack pagi untuk mengganjal perut kita menjelang makan siang. Jadi tidak menumpuk di makan siang. Biasanya kalau sudah kenyang tidur. Ya, jadi tidak ada pembakaran lagi. Makanya kadang ada kasus obesitas, ya, diabetes. Itu tadi karena sudah makan, kenyang, tidur tanpa pergerakan lagi. Ya Bu, jadi makannya menumpuk hanya satu waktu. Nah, bangun tidur langsung snack. Snacknya berat lagi, tekwan gitu ya. Biasanya gitu, bakso gitu ya Bu ya. Padahal seharusnya snack itu kalorinya lebih rendah dari makanan pokok. Tidak ada alasan saya lagi menyusui Bu, saya lagi hamil, jadi kecukupannya harus banyak gitu ya. Tetap harus seimbang. Penambahan kalori untuk ibu hamil maksimal hanya 300 kalori. Ya, 300 kalori itu kalau nasi itu cuma 1 piring nasi. Ya Bu, ini adalah pembagian waktu makan. Kita langsung masuk ke ibu hamil. Nih, kecukupan ibu hamil ini nantinya akan berpengaruh kepada kesehatan janinnya. Ya Bu, kalau ibu hamilnya gizinya kurang, nanti akan berisiko anaknya lahir prematur, berat badannya lahir rendah. Kemudian ada namanya tabel AKG, angka kecukupan gizi ya. Nah, ibu hamil berapa kecukupan gizinya dalam 1 hari? Nih, kelihatan nggak Bu? Kelihatan nggak? Ibu hamil usia 19 sampai 29 tahun. Kira-kira di sini ibu hamilnya usianya berapa? Usia ibunya berapa? Umur ibunya berapa? 39. Kalau ibunya berapa? 25. Nah, dilihat ya Bu ya di sini ya. Kita contohkan saja usia 19 sampai 29 tahun.
Kebutuhan kalorinya adalah 2250 kalori. Itu kalau nggak hamil ya. Nah sekarang trimester berapa Bu? Hamilnya sudah berapa bulan? Sudah berapa bulan hamilnya? Berapa? 8 bulan, berarti sudah masuk trimester 3 ya. Nah berarti penambahannya harus 300 kalori dari biasanya. Ya, sama dengan trimester kedua juga. Ini berarti kan 2500 ya. Kita contohkan saja menu hari ini ya Bu ya. Karena saya kemarin dapat laporannya menu hari ini itu nasi, capcay, tahu tempe goreng, kemudian apa lagi Bu? Ikan nila pindang ya. Iya. Sama Stick pisang. roll, stick roll. Nah, jadi kita gambarkan. Sebentar Bu, sudah saya hitung. Nih, contoh menu hari ini. Kita mengisi isi piring tadi ya Bu ya. Gambaran 1 kali makan dengan penerapan gizi seimbang. Ini sudah saya cari. Contoh saja nanti untuk makan siang. Bagaimana kita memenuhi kebutuhan yang 2500 tadi ya. Nih contohnya. Saya belum buat yang kelor ya Bu ya. Karena kemarin katanya ada bubur kacang hijau. Jadi saya contohkan aja bubur kacang hijau. Di sini kita isi sepertiga nasinya dengan ukuran 150 gram atau 1 mangkok kecil itu, tapi penuh, bukan setengah ya Bu ya. Nah itu 150 gram. Kalorinya 270 ya. Kemudian tahu tempe saya ambil setengah-setengah 50-50 dengan berat 100 gram. Kira-kira ya kita satu-satu lah makan satu tahu satu tempe ya Bu ya. Dengan kalorinya 115 kalori. Kegambar ya Bu ya, sudah isi piring nih baru setengah nih ya. Kemudian pindang nila yang beratnya 1 ekor saya gambarkan adalah 100 gram. Walaupun mungkin sudah dipotong-potong nggak sampai 100 gram. Ini kita ngisi piring ya. Kemudian capcay yang banyak sayur-sayurnya sudah saya totalkan 100 gram lah ukuran dari semua sayurnya. Karena tadi nasi dan sayur harus sama ya ukurannya. Nah kalorinya 97. Kemudian ditambahlah dengan buah pisang yang kalorinya 108 kalori. Jadi ini adalah gambaran piring ya, yang ada 5 zat gizi tadi. Ada karbohidrat, protein, mineral, lemak, dan apa Bu? Satu lagi, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Jadi untuk totalan ini, nih, total energi dari makan pokok yang tadi, yang lauknya tahu tempe, capcay, itu sudah 671 kalori. Kalau untuk ibu hamil nggak apa-apa, karena ada penambahan 300 tadi ya. Beda dengan kita yang tidak hamil, 500 kalori sudah paling tinggi dalam satu kali makan ya Bu ya. Nah ini kalau dikali 3 waktu sudah 2013 kalori ya. Sudah hampir memenuhi kan, tinggal 500 lagi ya. 500 yang kurang kita penuhi dengan selingan. Ya tadi kan selingannya saya ambil lah contohnya bubur kacang hijau. 1 mangkok kecil kan 100 gram, bahkan kadang kita bisa lebih ya. Nah kalau misalnya di sini 100 gram, untuk 2 kali waktu selingan sudah 200. Berarti sudah terpenuhi ukuran untuk sebelum hamil ya. Ditambahlah 300 lagi. Tadi ada stick roll. Ya, stick roll dalam 100 gram sudah 225 kalori. Ya Bu. Jadi kalau misalnya ibu hamil di sini makannya tadi contohnya dengan menu hari ini nanti, ditambah selingannya kacang hijau ya, bubur kacang hijau ditambah dengan stick roll, itu sudah memenuhi kebutuhan gizi 1 hari. Dengan catatan harus dimulai dari sarapan tadi. Ya menunya sama, isi piringnya sama. Ya Bu, paham kan Bu maksudnya?
Ini perhitungan dalam 1 hari. Ya, jadi kalau menu yang tadi ukurannya harus begini. Nih. Ya, kalau nanti makan untuk ibu hamil, kalau tadi sudah sarapan, begini nanti makan siangnya. Ya Bu? Ya, mudah-mudahan ya Bu ya bisa diterapkan. Kemudian kita masuk ke balita. Karena di sini ada pembinaan kampung KB juga, jadi kita ngebahas balita juga ya Bu ya. Nah, balita dikatakan ASI eksklusif apabila hanya diberikan ASI saja pada usia 0 sampai 6 bulan. Tidak ada cairan lain ya Bu ya. Nggak ada madu, nggak ada air putih, nggak ada air tajin. Jadi hanya ASI saja. Kemudian dilanjutkan MPASI pada usia 6 bulan karena dianggap ASI saja sudah tidak dapat memenuhi kecukupan gizinya. Prinsipnya, prinsip dasar pemberian MPASI harus memenuhi 4 syarat. Apa Bu yang pertama? Yang pertama adalah tepat waktu, ya, dimulai pada usia 6 bulan, bukan 4 bulan ya Bu ya. Atau juga ada yang waktu pertemuan sebelumnya 2 bulan sudah dikasih MPASI. Ya, kasihan lambung anaknya. Kemudian yang kedua adalah adekuat. Pemberian MPASI harus mempertimbangkan usia, jenis kelamin, jumlah, frekuensi, tekstur ya, dan variasi makanan. Dilihat kemampuan anaknya. Apakah sudah bisa makannya yang sedikit kasar atau masih ulek saring. Nah, biasanya anak yang baru peralihan dari ASI ke MPASI harus teksturnya cair, buburnya halus sekali gitu ya, ulek saring namanya. Jadi sudah dihaluskan, disaring lagi ya Bu ya. Nah, bisa naik tekstur pada usia 7 atau 8 bulan ke atas. Karena biasanya anak seusia itu sudah tumbuh gigi, gusinya sudah kuat, ya boleh dinaikkan teksturnya. Tujuannya kenapa harus naik tekstur? Agar nantinya pada anak usia 1 tahun, karena sudah dihadapkan dengan makan biasa, anak sudah terbiasa, sudah bisa menerima. Takutnya kalau misalnya tidak dibiasakan naik tekstur, begitu peralihan ke makan biasa, anaknya tidak mau makan karena sudah terbiasa makan bubur. Jadi malas ngunyah, rahangnya atau mulutnya tuh tidak siap untuk mengunyah makanan yang lebih berat. Ya. Kemudian aman, disiapkan dan disimpan dengan cara yang higienis, diberikan menggunakan tangan dan peralatan yang bersih. Nah, nanti ada satu narasumber lagi menjelaskan bagaimana tata cara pengolahan makanan dari mulai persiapan sampai pengolahan masaknya. Tata caranya harus benar. Apakah dicuci dulu baru dipotong atau dipotong dulu baru dicuci, nanti dijelaskan, ya. Kemudian yang keempat adalah diberikan dengan cara yang benar. Yang pertama, terjadwal. Misalnya hari ini makan sarapannya jam 7, besok harus jam 7. Tujuannya agar anak tahu disiplinnya jam 7 sudah harus sarapan. Nah, biasanya anaknya sudah siap, ibunya yang belum siap. Ya Bu ya, biasanya anaknya sudah lapar, ibunya masih nanti dulu gitu ya. Jadi molor lagi, nah anaknya sulit disiplin. Nah itu makanya tiba-tiba ibunya sudah siap, anaknya sudah nggak mau makan. Ya karena anaknya sudah bosan, sudah bad mood ya. Nah kemudian menyiapkan lingkungan yang kondusif. Salah satunya jauhi dari HP, mainan, gangguan tetangga. Jangan ngasih makan anak keliling komplek. Ya, diusahakan duduklah bersama-sama dalam waktu makan, diajak anaknya makan sama-sama. Ya, apalagi ibu rumah tangga yang fullnya di rumah, usahakanlah pada waktu makan duduklah bersama makan. Ya, memang ribet Bu kalau penerapannya ya, kalau dipikirin susah gitu ya, teorinya gampang, prakteknya susah. Tapi nggak apa-apa ya, kita tujuannya memberikan yang terbaik kepada anak ya, berusaha dulu gitu ya Bu ya.
Kemudian memberikan dalam porsi kecil, jangan dipaksakan. Kalau anaknya nggak habis makannya, nggak apa-apa dikasih porsi kecil, tapi sering ya. Paksakan anak jadi trauma, jadi nggak mau makan ya. Kemudian menstimulasi bayi untuk dapat makan sendiri. Ini bisa dimulai pada usia 7 bulan ke atas ya. Pada saat anaknya sudah mulai menggenggam, sudah bisa meraih-raih makanan, boleh, tapi tetap dalam pengawasan orang tua. Dan yang terakhir, membersihkan mulut hanya setelah makan selesai. Walaupun anaknya belum tumbuh gigi, kebersihan mulut dan gigi harus terjaga ya, agar tidak tumbuh bakteri, tidak masuk ke dalam tubuh yang akan mengganggu penyerapan zat gizi di dalam tubuh. Sampai sini paham ya Bu ya, prinsipnya apa aja? Nah, jadi ibu hamil di sini tujuannya kenapa juga harus belajar ini, nanti untuk mempersiapkan anaknya. Nanti bagaimana cara pemberian makannya, kemudian harus dari sekarang distimulasi agar nantinya siap menyusui ya Bu ya. Contohnya pijat laktasi, kebersihan payudaranya harus terjaga ya. Ini contoh bahan makanan yang bisa dijadikan MPASI. Catatannya gunakanlah pangan lokal ya Bu. Jadi jangan memaksakan yang tidak ada. Kemudian harus diberikan pada usia 6 bulan. Tidak boleh kurang ya Bu ya. Dan tidak boleh lebih juga. Karena kalau misal terlalu lama ngasihnya, misalnya baru dimulai 8 bulan, takutnya anaknya sudah kurang gizi. Ya. Kemudian dilihat kalau kita kasih protein hewani, apakah anaknya ada alergi. Kalau misalnya ada alergi, di stop, cari yang lain ya, karena kan sumbernya banyak. Nah, untuk minyak dan lemak hanya diberikan setengah sendok teh per hari ya Bu. Sendok teh sudah kecil, setengah lagi. Saya rasa ini bisa kita penuhi dengan protein hewani saja atau nabati ya. Ini tata cara pemberiannya di buku KIA ada. Nah, untuk ibu balita, ibu hamil, bacalah buku KIA-nya. Karena banyak ilmu pengetahuan di dalam buku KIA yang bisa jadi pedoman kita, acuan kita bagaimana nanti pada saat melahirkan, diawali dari kehamilan. Bagaimana nanti ngasih MPASI anaknya, ya Bu ya. Bagaimana menjaga kesehatan payudara, itu juga ada dalam buku KIA. Jadi dibaca, jangan hanya dibawa pada saat posyandu untuk diisi saja. Ya Bu? Ya. Mudah-mudahan ya Bu ya. Nah, kunci keberhasilan dalam pemberian makan ini yang terakhir ya Bu ya. Ibunya harus aktif dan responsif. Yang pertama, ibu dituntut harus sabar. Nah, ini yang sulit nih biasanya. Ya Bu ya, mendorong tapi tidak sabar ya Bu ya. Iya, jadi harus sabar dan dorong terus bayi untuk makan dengan cara penuh kasih sayang. Jangan dimarah-marahin anaknya ya, dicubit cepat lah gitu ya gitu. Itu prakteknya gitu. Jangan, karena nanti anaknya jadi trauma. Jangan paksa anak untuk makan. Kalau anaknya belum bisa duduk, nggak apa-apa dibaringkan, yang penting berhadapan dengan kita. Diajak berinteraksi anaknya ya, diajak bicara, dijelaskan sedang apa, lagi ngelakuin apa gitu ya. Kalau misalnya lagi makan pagi atau sarapan, kita lagi sarapan, makannya ini, dijelaskan. Walaupun anaknya nggak jawab, nggak apa-apa, itu sudah bentuk komunikasi kita. Ibu-ibu masih dengar kan Bu? Iya. Masih fokus kan? Masih. Nanti saya tanya ya Bu ya. Kemudian kalau anaknya makannya nggak habis, jangan langsung putus asa. Ditawar. Iya, jangan ibunya yang habisin ya. Ditawarkan lagi, masih mau nggak? Atau nanti dilihat. Iya, ditawarkan, makanya tadi diberikan dengan porsi kecil sesuai dengan kemampuan anaknya. Kalau misalnya cuma mampu ya setengah piring, ya udah setengah piring dulu gitu. Nanti dilihat lagi anaknya. Kalau misalnya sudah tidak ngantuk, tidak bosan, moodnya lagi baik, ditawari lagi mau makan nggak gitu. Kuncinya harus sabar.
Ya Bu ya, jangan dicubit cepet makan cepet ibu mau begini gitu ya, jangan gitu Bu, kasihan anaknya ya. Iya, malah nanti disalahin lagi makan kok sambil lari gitu ya, kok nggak mau makan, padahal anaknya sudah tertekan gitu ya. Jadi anaknya itu sudah terekam di kepala. Jadi memang ciptakanlah lingkungan yang kondusif. Salah satunya kita juga menciptakan yang kondusif ya Bu ya, jangan marah-marah. Nah, contoh MPASI ini contohnya keren banget ya Bu ya. Nasi ayam katsu, tumis sayuran, nano-nano plus melon. Ya, kenapa saya ambil ini gampang aja Bu? Karena di sini sudah tergambar 5 komponen zat gizi tadi sudah terpenuhi di sini. Ya, kalau Ibu mau diubah-ubah dikit nggak apa-apa, tapi ini gambarannya. Sudah ada nasinya, sumber karbohidrat, ada proteinnya, vitamin dan mineral ya. Nah, ini sudah ada tergambar menu ini untuk 3 kali makan. Jadi kalau misalnya ada ibu yang masih MPASI anaknya boleh ini diterapkan. Kalau nggak keberatan Bu ya. Tapi boleh diubah, misalnya di sini ayam pilet besok diganti apa gitu, nila kah, lele kah, yang ada aja Bu gitu. Jangan dipersulit ya. Ya, ini sayurannya. Nah, 3 buah potong melon ini bukan dimasuk ke tumis sayuran Bu, tapi sebagai pelengkap dalam isi piring ya. Nggak mungkin lah mau bawa melon ditumis juga ya Bu ya. Nah, ini adalah pelengkap sumber vitamin dan mineral tadi. Paham ya Bu sampai sini? Paham. Jadi apa 5 zat gizi yang dibutuhkan? Karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin. Ya, itu diingat ya Bu ya. Dalam satu piringku sudah ada 5 tadi. Ya, bisa ya Bu ya. Nanti kita mulai dari makan siang ini. Pulang harus diterapkan, dihilang semua ya Bu ya. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan bisa diterapkan. Nah, untuk Ibu Kampung KB, karena di sini gabung juga dengan Poktan Kampung KB, kan dituntut tahu bagaimana mencari kandungan zat gizi dari bahan makanan. Nah, ini ada tambahan materinya terkait dengan rumus perhitungan yang katanya nanti juga dipersiapkan untuk lomba menu dasar dapur sehat atasi stunting. Nah, ibu-ibu harus tahu rumus ini. Yang mana nih Ibu Poktan Kampung KB? Bina Kencana. Nggak ada Bu. Bu Nina, Mana ibunya? Bu Sri, untuk persiapan lomba. Ini untuk persiapan lomba. Lomba dasar. Iya, walaupun satu yang ikut, yang lain juga harus tahu ya Bu ya. Ini adalah rumus perhitungan kandungan zat gizinya. Mau lomba jadi harus tahu kandungannya. Yang mana nih ibu-ibu Poktan Kampung KB boleh maju deh. Saya nggak kelihatan Bu ibunya. Iya, inilah ibu-ibu aktif nih. Cuma berdua ya Bu ya? Ini ada. Iya. Kelihatan ya Bu ya rumusnya? Itu energi Bu ya. Energi atau bisa juga disebut kalori ya. KH itu Karbohidrat, lemak. lemak, P-nya protein ya. Mineralnya Nanti ada di tabelnya. Jadi kalau misalnya biasanya lomba yang ditanya hanya ini, nggak apa-apa kalau nanti ibunya mau ngitung vitamin dan mineral. Nanti kita hitung semua. Siap ya Bu ya? Kita masuk ke pembahasan rumus, ini agak berat nih pembahasannya. Ya. itu maksudnya nasi itu yang sudah jadi nasi atau? Iya, jadi Bu, untuk melihat kandungan gizi ada namanya bukunya itu Tabel Komposisi Pangan Indonesia atau disingkat TKPI. Nah, di dalam buku itu lengkap 5 komponen zat gizi tadi termasuk vitamin dan mineral. Kenapa di sini tidak saya hitung juga?
Karena banyak Bu kalau dihitung satu-satu. Yang penting ibunya tahu rumusnya begini, cara ngitungnya begini. Ya, saya contohkan dalam TKPI standarnya hanya 100 gram. Ya Bu ya. Dalam TKPI standarnya hanya 100 gram berat yang dapat dimakan. Saya ambil contohnya nasi. Nasi di dalam TKPI dengan 100 gram. Yang mana lagi ya Bu ya? Apa? Cuma berdua ibu ini. Ada 4. Iya. Nanti yang mau presentasi siapa nih? Ibu Maya maju. Ini ya Bu ya. Saya ambil contohnya nasi 100 gram. Kandungan energinya 180 kalori. Lemaknya 0,3 gram. Proteinnya 3 gram. Karbohidratnya 39,8 gram. Ini standarnya karena di TKPI hanya 100 gram. Bagaimana kita memenuhinya? Contoh kita butuhnya 150. Enggak 100 gram ya. Kita banyakin lah nasinya 150. Otomatis kan kita harus menghitung pakai rumus ini. Nah, ini contohnya rumusnya tadi perhitungannya. Yang kita gunakan 150 gram. Kita carilah lemaknya ya Bu ya. 150 gram nasi dibagi 100 gram dikali berat standarnya 0,3 gram lemaknya. Jadi inilah kandungan lemak dalam 150 gram nasi. Paham ya Bu ya? Nah, untuk melihat yang lain bisa dilihat di tabel TKPI namanya. Nanti saya kasih ke Bu Saada. Iya. Jadi bisa jadi pedoman nantinya. Untuk melihat kecukupannya bisa dilihat di AKG, kebutuhan usianya berapa. Nanti dilihat di tabel AKG. Nah, ini rumusnya sudah dicatat. Sudah tahu ya Bu ya? Kalau anak-anak di Iya, mana ini nanti akan dulu? saya kirim juga. Kalau ngapal di luar kampung Iya. mesti lihat ini dulu. Yang Oh, penting ini tahu semua. ya Bu ya, angka dimasukkan di mana gitu ya. Nah, ini yang dimasukkan adalah angka kebutuhannya. Kita butuhnya berapa, mau makannya berapa gitu ya. Adalah jumlah zat gizi di TKPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ibu Koordinator Kampung KB, Bu Saadah, yang saya hormati Ibu Vera, selaku perwakilan Ibu Kadisil ya. Dan ibu-ibu yang saya banggakan, ibu hamil, ibu kader Pokja Kampung KB, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, adapun materi yang mau saya sampaikan hari ini tentang tata cara pemilihan menu makanan untuk anak yang terindikasi stunting. Tapi di sini tidak hanya membahas tentang balita, nanti juga akan dibahas bagaimana kebutuhan ibu hamil untuk pemenuhan kecukupan gizinya agar nantinya tidak melahirkan anak yang stunting ya. Nah, ini judulnya. Kenalan lagi ya Bu ya, karena kemarin kayaknya ibu hamil yang datang kemarin hari ini nggak datang lagi ya Bu ya. Kerja. Iya, jadi ibu hamilnya beda. Nih. Perkenalkan, nama saya Siti Fatihatus Saadah, SGZ MSI. Saya lahir Rantopuri 21 Juli 1995. Riwayat pendidikan saya S1 Gizi Stikes Baitur Rahim Jambi, S2 Gizi IPB University. Saya bekerja sekarang sebagai dosen tetap di program studi S1 Ilmu Gizi Stikes Baitur Rahim Jambi. Ada yang mau ditanya Bu terkait biodata? Enggak ya? Jelas ya Bu ya? Langsung masuk ke materi ya Bu. Ibu yang di depan pintu dengar kan Bu? Iya. Saya jauh. Kira-kira ibu di sini sudah tahu nggak stunting Bu? Ibu-ibu hamil sudah tahu nggak stunting? Belum tahu. Iya, kalau ibu kadernya tahu nggak stunting? Ini yang mana ya Bu yang ibu kader? Iya, yang di belakang ibu kader ya. Apa Bu stunting Bu? Iya, gagal tumbuhnya dilihat dari apanya Bu?
nggak mau besar-besar. Kemudian iya, ini ada bacanya Bu ya. Apa sih stunting gitu ya? Adalah kondisi di mana balita memiliki panjang badan atau tinggi badan menurut usianya itu tidak sesuai. Yang diukur adalah panjang badan menurut usianya atau tinggi badan menurut usia. Jadi memang standarnya ada namanya tabel antropometri. Dikatakan anaknya stunting apabila panjang badan atau tinggi badannya di bawah -2 standar deviasi. Ini jelas ya Bu ya, menurut WHO. WHO adalah Organisasi Kesehatan Dunia. Ya, nah, kemudian pasti kita kalau sudah ada masalah, pasti kita nanya penyebabnya apa ya Bu. Nah, ibu-ibu hamil, yang pertama adalah kurangnya asupan gizi pada bayi. Ini berlangsung cukup lama, dimulai saat awal kehamilan sampai usia 2 tahun, bahkan sampai balita yang usianya 59 bulan atau 60 bulan ya, 5 tahun. Nah ini yang keduanya infeksi secara berulang, kaitannya dengan kebersihan lingkungan, higien dan sanitasi. Ya, kalau misalnya kita dari persiapan, pengolahan, kemudian kebersihan ibunya tidak bersih, ini akan berpengaruh kepada makanan yang dikonsumsi anaknya, lingkungan yang di sekitar anaknya. Nanti akan menyebabkan gangguan pencernaan, anak diare, ya, karena bakteri masuk ke dalam tubuh itu akan mengganggu penyerapan zat gizi di dalam tubuh. Makanya ada infeksi secara berulang. Kalau terus-menerus tidak diatasi, ini akan terjadi berulang. Ya Bu ya. Yang ketiga, sosial yang kurang memadai. Ini kaitannya dengan pola asuh. Ya, biasanya pengetahuan ibu, tingkat pendidikan, ya pekerjaan itu akan mempengaruhi bagaimana seorang ibu mengasuh anaknya, bagaimana cara memenuhi kebutuhan gizi anaknya. Belum tentu juga yang ibunya riwayat pendidikannya rendah atau tidak bekerja itu pola pengasuhannya juga tidak baik ya Bu ya. Justru bukan pekerjaan ya, kemudian keuangannya aman gitu ya, tapi tidak memperhatikan anaknya dengan baik, tidak memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari, orang tua sibuk bekerja sehingga tidak sempat memperhatikan anaknya. Ini juga berpengaruh kepada kejadian stunting ya. Nah kemudian yang selanjutnya kondisi sosial ekonomi tadi, dan yang terakhir gizi ibu saat hamil. Nah kecukupan gizi ibu saat hamil menentukan bagaimana nanti anaknya dilahirkan. Ya, ibu yang kurang gizi akan beresiko melahirkan yang pertama prematur, berat badan lahir rendah. Ibu yang anemia nanti akan beresiko pada saat melahirkan itu pendarahan, ya fatalnya adalah kematian. Amit-amit ya Bu ya, mudah-mudahan ibu-ibu di sini kebutuhan gizi saat hamilnya bahkan dari sebelum hamil sudah dipersiapkan. Ya, agar nantinya anak yang dilahirkan gizinya sudah terpenuhi. Ya Bu. Nah, bagaimana pemenuhan gizi pada saat hamil? Salah satunya adalah program pemerintah pemberian tablet tambah darah. Nah, kira-kira ibu di sini sudah minum tablet tambah darah nggak Bu pagi ini? Iya, biasanya malam ya, karena pagi biasanya mual gitu ya Bu ya. Nah, ibu-ibu yang lain gimana? Minum Bu? Dikasih? Iya. Rutin nggak diminum? Iya. Berapa butir dikasih Bu? 1 bulannya 30 butir. Sudah berapa kali dikasih? Kehamilannya berapa bulan Bu? 9 bulan. Seharusnya sudah 90 butir ya. Sudah habis nggak semuanya? Tinggal dikit lah, ya kita nggak 9 baru habis. Iya habis. Berarti rutin ya, setiap hari diminum ya. Nah ibu-ibu yang lain gimana? Rutin ya Bu ya. Iya. Harapannya nanti pas melahirkan HB-nya terpenuhi, ibu hamilnya nggak anemia ya. Ibu hamil yang anemia risiko banyak. Salah satunya nahan ya. Nanti juga maaf yang melahirkan normal. Banyak kejadian kalau ibunya anemia itu sulit kembali ke bentuk asalnya rahimnya. Jadi itulah makanya penyebabnya jadi pendarahan gitu, darahnya banyak keluar gitu ya. Makanya memang sebelum melahirkan periksa dulu
HB-nya normal nggak, itu sesuai nggak gitu ya. Kalau tidak, makanya diberikan tablet tambah darah, asupan makanan yang bergizi, seimbang, itu tuh gunanya untuk memenuhi HB-nya. Ya Bu, tadi pagi ibu hamilnya sarapan nggak? Sarapan. Sarapan ya Bu ya. Ibu-ibu yang lain sarapan nggak? Harus semangat ya Bu ya, karena kita mau masak nih hari ini. Nanti kalau tadi pagi jangan-jangan sudah nggak sarapan karena mau makan rame-rame nih di sini ya. Enggak ya Bu ya? Ya, jadi ini adalah beberapa penyebab dari kejadian stunting. Nah, terus dampak jangka panjang, dampak jangka pendeknya apa? Kita bahas jangka pendeknya dulu. Yang pertama adalah peningkatan kejadian kesakitan dan kematian. Ya, anak yang gizi buruk atau gizi kurang yang tidak terpenuhi asupan gizinya akan rentan sakit ya Bu ya, karena imunitas kekebalan tubuhnya menurun, rendah ya dibanding dengan anak yang gizinya cukup ya. Nah, apabila terus-menerus tidak diatasi, ya dampak fatalnya adalah kematian ya. Kemudian yang kedua, perkembangan kognitif motoriknya tidak optimal dibandingkan dengan seusianya yang gizinya baik ya. Yang terakhir adalah peningkatan biaya kesehatan. Nah, tidak semua penyakit ditanggung oleh jaminan kesehatan. Makanya kita harus menjaga bagaimana tidak terkena penyakit ya. Salah satunya dengan pemenuhan kecukupan gizi tadi. Ya Bu ya. Masih semangat kan Bu? Ya. Kemudian efek jangka panjangnya yang dapat terlihat untuk anak yang stunting adalah postur tubuhnya lebih pendek dari anak seusianya. Kira-kira di sini anak gizi ada nggak Bu yang begitu? Ya, enggak. Karena ini efek jangka panjang ya. Mudah-mudahan nggak ada yang stunting dulunya ya Bu ya. Kemudian yang kedua, meningkatnya resiko obesitas dan penyakit lainnya. Nah, walaupun kurang gizi tidak menutup kemungkinan anaknya bisa obesitas, karena tadi asupan yang dimakan itu tidak seimbang. Jadi kemungkinan hanya karbohidrat saja atau lemak saja. Kalau sedangkan kita gizi seimbang, dalam isi piringku itu harus ada 5 zat gizi harus terpenuhi. Apa Bu? Sayur, kemudian buah, lauk ya, nasi. Nah, itu adalah sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Makanya dalam satu piring itu harus ada nasi, lauk pauk, sayur, dan buah. Nah, biasanya kebiasaan dalam satu piring itu buahnya nggak tahu kemana ya Bu ya. Nggak di dalam piring ya, atau sayurnya belum ada dalam piring. Mungkin aja hanya nasi dan lauknya, itu belum memenuhi isi piringku sesuai dengan gizi seimbang. Ya, nanti kita lihat. Kemudian menurunnya kesehatan reproduksi, lagi-lagi karena kurangnya asupan gizi, mempengaruhi dengan keseimbangan hormonal. Kadang anak remaja putri yang kurang gizi, headnya tidak lancar ya. Kemudian ya banyak lagi pengaruh yang lain, remaja putra juga begitu ya. Kemudian kapasitas belajar dan performa yang kurang optimal, dan produktivitas dan kapasitas kerjanya tidak optimal. Jadi kalau misalnya sudah kurang gizi di sekolah, jadi tidak konsentrasi belajar, hasil belajarnya pun tidak optimal, tidak dapat dibandingkan dengan anak yang gizinya baik. Sampai sini paham ya Bu ya? Sudah tahu kan arti dari stunting? Iya, kalau ciri-cirinya gampang Bu. Dilihat balitanya, kalau misalnya seumuran ada yang lebih pendek nih, dilihat angka terpenuhi nggak gitu, sesuai nggak statusnya, panjang badannya menurut usianya. Kalau tidak, berarti sudah terindikasi stunting ya Bu ya. Makanya penting bagi ibu hamil dan ibu balita harus memantau perkembangan dan pertumbuhannya ke posyandu. Ya, itu gunanya kalau misalnya ada balita, agar kalau anaknya kurang gizi kah, bisa dilakukan upaya-upaya pencegahan lainnya ya. Karena kita bicara tentang stunting, jadi yang dilihat adalah indeksnya panjang badan atau tinggi badan menurut usianya. Ya Bu, rentang usianya 0 sampai 60
Tadi saya katakan bahwa berdasarkan WHO dikatakan anaknya pendek apabila panjang badan atau tinggi badan menurut usianya sudah di bawah -3 standar deviasi sampai dengan -2 standar deviasi. Nah, kalau misalnya ibu-ibu yang punya balita di sini, besok misal bulan depan ini ke posyandu dilihat Bu, apakah panjang badan menurut usianya atau tinggi badan menurut usianya anaknya sudah sesuai gitu ya. Kalau misalnya ada indikasi tidak sesuai, segera lapor ke tenaga kesehatan, khususnya tenaga gizi, agar nantinya tahu upaya apa yang bisa kita lakukan. Salah satunya dengan pemenuhan kebutuhan gizinya. Ya Bu ya. Nah, kemudian sudah bicara masalah ya penyebab dampaknya. Nah, ini bagaimana pencegahannya? Yang pertama dengan pemenuhan kebutuhan gizi bagi ibu hamil. Tadi dengan pemberian tablet tambah darah, kalsium, PMT, dapat PMT Bu? Pemberian makan tambahan biskuit dari posyandu dapat? Oh, dapat. Dapat. Itu dimakan nggak Bu? Makan. Dimakan. Kadang ada juga ibu hamil yang nggak mau makan, katanya nggak enak gitu ya. Padahal sekarang PMT sudah ada selai di dalamnya, gitu ya Bu ya. Jadi sudah dijaminlah enak, itu sesuai bisa memenuhi kebutuhan gizi ibunya, ya. Nah, yang kedua berikan ASI eksklusif dan MPASI. Yang ketiga akses air bersih dan fasilitas sanitasi, dan yang keempat memantau pertumbuhan balita di posyandu. Nanti kita membahas bagaimana cara pemilihan makanannya untuk memenuhi gizi bagi ibu hamil dan balitanya. Ya Bu, nih, ibu di sini sudah tahu gizi seimbang atau masih 4 sehat 5 sempurna? Ayo Bu, atau 4 sehat 5 sempurna pun belum mendekati gitu. Kira-kira makannya sudah begini nggak Bu sehari-hari? Kadang kurang, kadang lebih ya Bu, sama Bu. Masih berusaha menerapkan ini ya. Nah, kalau dulu 4 sehat 5 sempurna, sekarang sudah dikatakan gizi seimbang. Ya Bu ya, gizi seimbang ini adalah susunan pangan sehari-hari yang jumlah dan jenisnya sesuai dengan kebutuhan. Dilihat dari usianya ya, aktivitas fisiknya, jenis kelaminnya itu. Nah, dalam gizi seimbang ini terdapat 4 pilar. Yang pertama prinsipnya keanekaragaman. Jadi misalnya ibu-ibu biasa makan nasi sebagai sumber karbohidrat, karena sudah menerapkan gizi seimbang, boleh besoknya diganti kayak kentang, jagung, ubi gitu ya. Jadi tidak hanya nasi saja. Nah, biasanya nih kalau belum makan nasi belum makan ya. Walaupun sudah makan lontong, makan gado-gado, karena sudah tertanam tadi saya belum makan nasi tapi belum makan nih. Walaupun sudah kenyang gitu ya. Benar Bu? Jadi kalau sarapannya gado-gado nanti jam 10 sudah nyari nasi. Iya. Nanti kita lihat pembagian waktu makan dalam 1 hari ya Bu ya. Kemudian kalau misalnya sudah menerapkan gizi seimbang sehari-hari, ini adalah upaya mempertahankan berat badan normal agar nantinya dijauhilah dari masalah-masalah gizi. Ya, nih contohnya obesitas, gizi kurang, gizi lebih, kemudian diabetes, hipertensi, kolesterol, itu juga beberapa penyebabnya karena masalah gizi tadi, karena kurang asupan atau ketidakseimbangan asupannya. Ya Bu. Nah, kita bahas tumpeng gizi seimbang. Ini bentuknya kayak tumpeng kan Bu? Ya. Yang paling bawah ini, yang paling besar adalah 3-4 porsi dalam 1 hari itu sumber makanan pokok, yang sebagian besar kandungannya adalah karbohidrat. Contohnya nasi, apalagi Bu? Ubi, jagung, kentang, mie, roti ya. Jadi jangan hanya terpaku sama satu jenis makanan saja. Misalnya belum makan nasi berarti belum ada sumber makanan pokok, padahal sudah makan jagung, padahal sudah ada di dalam sop kentangnya ya. Jadi
jangan hanya terfokus pada satu jenis bahan makanan saja. Itu tadi makanya gizi seimbang itu prinsipnya adalah keanekaragaman. Ya Bu ya. Kemudian porsinya 3 sampai 4 porsi. Berarti bisa memenuhi 3 kali makan, sarapan pagi, siang, dan malam. Ya, karena kita dalam satu hari itu 5 kali frekuensi makannya. 3 pokok, 2 selingan. Ya Bu ya. Masih dengar kan Bu? Masih semangat kan? Iya, jangan ngantuk ya Bu ya. Yang di atas adalah sumber vitamin dan mineral. Tadi contohnya sayuran, buah-buahan ya Bu ya. Ini banyak contoh sayurannya, nggak hanya wortel, nggak hanya bayam. Tadi katanya mau masak kelor juga ya. Kemudian di depan juga saya lihat ada katuk. Apalagi untuk ibu hamil nih, kelor dan katuk sangat bagus ya Bu ya untuk produksi ASI-nya nanti. Ya, jadi nggak apa-apa kalau misalnya nanti nggak ada katuk tapi ada kelor, ambil aja di rumah dataku banyak gitu ya. Itu tujuannya juga menstimulasi produksi ASI-nya. Iya bisa. Jadi kalau misalnya biasanya cuma tahu daun katuk, kelor juga bisa Bu. Justru kalau saya yang membuktikan ya Bu ya, kelor lebih banyak ketimbang katuk, lebih kencang produksi ASI-nya ketimbang katuk gitu. Karena juga kandungan gizi kelor lebih banyak juga dibanding sayuran yang lain. Jadi nggak usah takut lagi, karena ada juga yang nggak mau konsumsi kelor takut ilmunya luntur. Ya, nah susunya luntur, nggak tahu ilmu apa yang luntur ya Bu ya. Nah itu banyak mitos-mitos bertebaran di mana-mana. Jadi jangan takut lagi ya Bu ya, justru kelor adalah ya salah satunya bisa menyembuhkan penyakit asam urat, kolesterol, hipertensi, diabetes gitu. Ya, jadi nggak apa-apa kalau misalnya di rumah nggak ada kelor, lari ke rumah dataku, banyak sumber sayuran di sini. Ya Bu ya. Kemudian kembali lagi ke tumpeng tadi, 2/3 porsi, 2 sampai 3 porsinya adalah buah-buahan ya. Jadi kalau 2 sampai 3 porsi berarti bisa dikatakan bisa 2 kali selingan atau 3 kali pada makan pokok. Ya, tetap harus disisipkan buahnya. Nah, ini yang di atas 2 sampai 4 porsi lauk protein hewani dan nabati. Contohnya ikan, telur ya, daging, ayam gitu ya Bu ya, tahu, tempe, buncis, kacang panjang atau bubur kacang hijau itu juga merupakan sumber protein nabati. Ya. Nah, ibu hamil kadang kan ada selingannya di posyandu tuh kacang hijau, tidak hanya dikasih ke balita, boleh ibu hamil diberikan juga, ya. Nanti katanya bubur kacang hijau ya Bu ya? Nggak jadi. Stick roll Hanya daun itu. kelor sama kentang sama ikan lele. Oh iya, nggak apa-apa. Nah, yang paling atas adalah batasi gula, garam, dan minyak. Karena 3 ini adalah bahan tambahan pencetus penyakit, contohnya hipertensi, kolesterol, diabetes ya. Makanya harus dibatasi. Ya Bu ya. Kemudian di dalam pilar gizi seimbang tadi juga perilaku hidup bersih dengan mencuci tangan di air yang mengalir menggunakan sabun, kemudian minum air putih. Nih khusus ibu hamil juga nih, minum air putih 2 sampai 3 liter per hari. Ya, atau 18 sampai 12 gelas per hari. Ya nggak apa-apa Bu. Tapi biasanya ibu hamil yang sudah trimester ketiga kuat minum karena cepat capek ya Bu ya. Kuat juga pipisnya. Iya. Jadi banyak minum, banyak juga ke WC-nya ya Bu ya. Nggak apa-apa, yang penting cairannya terpenuhi. Kemudian aktivitas fisik. Contohnya menyapu, mengepel ya Bu, mencuci piring. Kalau untuk ibu-ibu saya yakin nggak khawatir yang namanya aktivitas fisik. Karena dari pagi bangun tidur sudah mulai bergerak. Ya, jadi nggak usah khawatir kalau misalnya nggak sempat senam, nggak sempat khusus olahraga gitu ya. Yang penting sudah kayak nyuci, nyapu tuh sudah mengeluarkan kalori. Tapi harus tidak ditambah ngomel-ngomel juga, harus ikhlas ya Bu ya.
Nah, yang terakhir adalah memantau berat badan. Ini tujuannya agar terhindar dari masalah gizi. Ya, kurang nggak baik, lebih juga nggak baik. Paham ya Bu ya terkait tumpeng gizi seimbang? Jadi ini adalah gambaran makan satu hari. Begini. Nah, ibu-ibu kalau misalnya hari ini sudah masak banyak, besoknya bingung mau masak apa? Ya, karena saya juga ibu-ibu Bu. Jadi nggak apa-apa dilihat tumpengnya, yang mana sumber makanannya. Misalnya hari ini sudah nasi, besok mau diubah jadi kentang gitu, besok jagung. Gitu. Memang harus dibiasakan Bu, karena ini tujuannya tadi juga untuk keanekaragaman. Misalnya hari ini sudah masak sop, yang wortel, kentang gitu ya, besok boleh di sayur bening bayamnya, besok kelor, besok lagi apa gitu ya Bu ya. Yang penting gunakanlah pangan lokal yang ada di sekitar kita. Jangan memaksakan yang tidak ada. Ya, pangan lokal kan selain mudah didapat juga murah ya Bu ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memenuhi kecukupan gizi kita. Ya Bu. Nah, kemudian dari gizi seimbang tadi juga ada yang namanya isi piringku. Kira-kira ibu-ibu di sini sudah begini nggak piringnya sekali makan? Nggak bisa direndahin sedikit. Iya, gambarnya terlalu tinggi. Anunya bisa ditinggiin nih, layarnya bisa ditinggiin, tinggiin aja. Bu, diingat ya Bu ya, ini rumusnya. Nanti saya mau gambarin nasinya nih, mau nimbang nih nanti pas kita makan. Ya. Iya, nanti semuanya saya kasih nih. Yang penting tahu dulu nih ini rumusnya ya. Itu Bu, rumus Iya. itu harus sesuai usia ibunya atau semua usia gitu? Ini kalau rumusnya semua usia, tapi berat yang dibutuhkan disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya anak balita kan nggak mungkin makan nasi 150 gram ya. Nah, rumusnya tetap ini, tapi berat yang ini yang berubah-ubah. Ya Bu ya? Tapi kalau ibu hamil, Ibu hamil kenapa Bu? rumusnya ini dipakai juga. Iya, rumusnya hanya satu Bu. Tapi untuk berat yang dibutuhkan itu pasti berubah-ubah dari balita, remaja, ibu hamil ya. Bisa lebih banyak, bisa lebih sedikit. Tapi rumusnya hanya satu ini. Standarnya dari tabel TKPI. 75. Iya. Ini berat yang dibutuhkan 75 kilo. Paham ya Bu ya? Nanti kita mau nimbang nih yang nasi tadi dalam satu piring. Nanti biar Ibu tahu kandungannya berapa. Ya? Sudah siap ya Bu ya? Kita masuk ke materi 2 dulu. Iya. Ya? Enggak Bu, maksudnya begini. Usia. Misalnya nih ya, usia ibu nih 40 tahun ya. Namanya ada tabel AKG. Di situ nanti dilihat 40 tahun kebutuhan kalorinya berapa. Nah, yang saya contohkan tadi itu ibu hamil ya. Ibu hamil usianya 25 tahun. Ini contoh menu hari ini. Nasi, tahu tempe, pindang nila, capcay, ditambah lagi buah pisang ya. Kalau ini sudah menggambarkan isi piringku yang gizi seimbang tadi. Kira-kira untuk memenuhi dalam satu kali makan seginilah beratnya Bu. Berat makanannya, bukan berat badannya ya. Berat makanannya. Jadi bukan berat badannya ya. Jangan dibandingkan dengan berat badan. Ya kalau 75 kilo ini berapa makannya ya? Jadi yang berat di sini adalah berat makanannya, ya Bu ya. Iya. Nah ini nanti akan kita timbang, akan kita isi piring tadi ya. Piring tadi sudah ada ya Bu ya, piring putih tadi. Nah nanti kita isi. Bagaimana gambaran satu kali makannya? Kira-kira begitulah, boleh lah Bu menunya ya Bu Pera ya, dijadikan jadi menu lomba nanti. Ya mantep lah, ini sudah lengkap ini. Ya. Nah jadi
Kalau materi saya ini sudah selesai. Nanti ada materi kedua, tetap disimak ya Bu ya. Karena kaitannya juga tetap ke sini, ya. Walaupun materi ibu-ibu Poktan Kampung KB udah selesai, tetap harus disimak ya nantinya ya. Jadi terima kasih atas perhatiannya ibu-ibu. Harus diingat ya yang tadi yang saya sampaikan. Jadi tidak lagi 4 sehat 5 sempurna, sekarang sudah gizi seimbang ya Bu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ibu dosen dan adik-adik mahasiswa sedang menimba steak roll kentang, daun kelor dan ikan biling. Jadi cukup murah meriah Bu ya, steak rollnya. Ini kayaknya semua umur selera kan? Iya. Oh, tambah cocolan apa tuh? Saus ya? Saus atau cuka? Cuka pempek. Rasa ya? Tidak terasa ikannya. Aku juga baunya di sini. Aduh Bu. Makan nanas sampai saat pakai kena pakai ikan. Iya dah, ikan. Yang makan mie banget itu lah. Kalau pempek kok bisa Tan? Tan, pempek kok bisa? Bisa kok saya gitu. Ini kan lagi online nih Tan? Bilang itu lebih mudah. cuma cicip udah teman saya juga ada kayak gitu. Padahal tinggal di Bima. Yang di depan saya sama kan. Dia pasti masak yang apa yang bukan ikan dulu. Kalau udah masak ikan kan baunya yang bubuk. Pasti lama. Ini piye? Pakai foto dosen nih kali kalau balik foto barengannya. Ya, kuliah gimana? Dengan video ini. Iya Bos. Saya makan lah Bu ya. Anakku jam 1 nak pergi. Makan Lagi masak. Halo. Di belakang tribun. ngapa? Belum kerja belum ngapa? Bawa Gina. Saya pernah nawa. Bawa Gina. Cukup kurang. Ya.